Ah, ah. Nah itu boleh itu, jadi difungsikan gitu kan sebagai daerah atau wilayah reservasi gitu kan, istilahnya reservasi lingkungan ya boleh ya, itu jadi wilayah dipakai untuk fungsi reservasi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih detail ya, jadi kalau fungsional itu lebih ke fungsional yang administratif ya, terkait dengan ke administratif itu tentang bukan ke perdagangan juga ya, tapi lebih ke enggak, administratif itu lebih ke pemerintahan ya. Jadi misalnya kalau kita mau mengurus KTP atau surat-surat sertifikat, nah itu kita ke ini ke wilayah fungsional itu kan. Makanya kalau kita disebutkan di sini contoh wilayah fungsional itu adalah kota, iya kota atau wilayah sentral. Ya karena memang apa? Kita kan kalau mau ngurus apa itu kan, bikin paspor atau ya kan mau titip. Betul. Ya, jadi kota itu wilayah fungsional karena memang mempunyai satu fungsi tertentu ya. Oke, thank you. Ya, oke. Lagi ada yang mau coba menjelaskan? Mbak Kotia masih ditunggu, silakan ngetik. Yang lain mau coba? Mbak Riri, Mbak siapa? Mbak 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 Lingling anak apa Mas Ling, siapa saya lupa lagi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, saya lanjutkan. Jadi, nah definisi wilayah formal itu contohnya tadi desa ya kan. Terus sifatnya statis, homogen dan pasif ya. Jadi homogen tadi sudah dijelaskan ya. Jadi statis itu maksudnya karena sifatnya kita tahu kan kalau di desa itu statis itu artinya perubahannya tidak begitu signifikan itu kan. Ada perubahan tapi nggak terlalu mencolok gitu ya. Ya kita kalau lihat di desa kan kalau misal ada pembangunan juga ya gitu-gitu kan. Nah boleh dikatakan lambat gitu kan. Nah pasif juga terkait dengan itu kan, dengan ya pembangunannya itu kan, perkembangannya juga pasif gitu kan, artinya tidak begitu cepat. Nah kalau fungsional itu wilayah, contoh wilayahnya kota ya kan. Lalu kita lihat ciri-ciri kota itu kan sifatnya dinamis ya kan. Dinamis itu artinya apa? Selalu berubah gitu kan. Kita lihat kan kota lebih cepat berkembang gitu kan, makanya kita sebutnya dinamis dan aktif. Nah ini terus diperjelas lagi, selalu berubah ya kan, selalu berubah ya kan. Berubahnya dari banyak banyak itu ya aspek ya, sosialnya berubah, fisiknya juga berubah gitu kan. Yang mungkin dulu di sini dulu ada taman gitu kan, tamannya ditutup dijadikan hotel ya kan. Atau misalnya di sana itu dulu ada apa misalnya sekolah itu kan, sekolah tutup diganti misalnya apa taman. Nah itu jadi pembangunan yang sifatnya fisik ya. Ada juga yang sifatnya sosial itu kan. Jadi memang kan kalau kita lihat di kota itu kan perkembangannya sosial ya, terutama yang kita bicarakan itu kan juga sangat cepat ya kan, karena memang banyak pendatang gitu kan, ada yang datang ada yang pergi gitu kan. Nah jadi perkembangan sosialnya juga cepat ya, dinamis itu namanya ya. Oke, lalu berikutnya, jadi tadi kita bahas mengenai desa, karena desa adalah salah satu contoh wilayah fisik. Nah kita nggak perlu bahas lagi karena kita sebelumnya modul 3 ya, kita sudah bahas mengenai desa. Jadi kita skip aja ini desa. Terus 3 macam pola keruangan desa. Ya, ini juga sudah kita bahas juga kan. Ada gambarnya itu, Anda masih ingat kan? Ya, ada yang tersebar, terus ada yang mengikuti alur, ya, ada kan yang bab kemarin kan kita bahas ada gambar-gambarnya. Jadi ada yang mengikuti pola itu kan. Ini harusnya kesuburannya tidak merata, ini salah ya, harusnya ke sini.
Terus yang kedua pola linear ya. Jadi pola linear itu artinya sejajar ya, sejajar. Nah, sejajarnya apa? Bisa mengikuti sungai, bisa mengikuti jalan, bisa mengikuti rel, ya pantai ya. Itu kemarin sudah kita bahas mengenai. Nah, sebetulnya kalau kemarin kita bahasnya mengenai pola persebaran desa kan. Nah, ini sama juga. Oke, Mbak Kotiah ini. Jadi wilayah formal bisa disebut wilayah seragam atau sesama. Misalnya wilayah pegunungan, wilayah beriklim dingin. Oke, ya bolehlah ya. Itu mengenai wilayah formal dan fungsional. Oke. Terus ada juga analisis pola keruangan. Nah, ini kalau ini kita masuk ke wilayah perkotaan. Ada dua tokoh ini yang membahas mengenai analisis pola keruangan. Yang pertama Hoyt. Nah, untuk Hoyt ini mengatakan ciri-ciri kota itu terdapat kelompok wealthy people. Ya, wealthy people itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Wealthy people artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, wealthy itu boleh dikatakan sejahtera, boleh kaya juga boleh ya, atau berharta. Nah, memang kalau kita lihat kan di kota itu ya, penduduk kota kan warganya memang kelihatan ya bahwa mereka memiliki harta yang banyak itu kan dibandingkan di desa ya, meskipun memang tidak mungkin bisa jadi penduduk desa uangnya lebih banyak, bisa jadi kan, cuman mereka nggak mencolok gitu kan ya. Tapi karena ini analisis dari tokoh ini mengatakan bahwa di kota itu ya lebih banyak terdapat kelompok wealthy people-nya ya. Itu tokoh yang pertama melihat mengenai pola keruangan wilayah perkotaan ya. Terus yang tokoh kedua adalah Burgess ya. Nah, kalau Burgess ini melihatnya tidak ke manusianya gitu kan, tapi lihat ke fasilitas ya, fasilitas yang disediakan di wilayah perkotaan ya kan. Jadi beliau ini atau Pak Burgess ini bilang kalau kota itu ciri-cirinya apa? Transportasinya bagus, murah ya kan. Kemudian nilai lahan di pusat kota juga lebih tinggi daripada di pinggirannya ya. Semakin pinggir semakin murah. Nah, terus biasanya letaknya di daerah yang datar ya. Nah, ini adalah analisis pola keruangan menurut Pak Burgess. Nah, ini dua analisis ini membantu kita untuk mengklasifikasikan sebuah wilayah itu kota atau bukan ya. Jadi kalau kota kita bisa lihat dari ciri-ciri ini dari Pak Hoyt dan Pak Burgess. Terus kota itu juga dibedakan menjadi 3 macam ya. Kota itu dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan jumlah penduduknya ya. Ada kota kecil, kota besar, kota metropolitan. Kita juga sudah bahas itu klasifikasi macam-macam klasifikasi peta kota ya di bab yang kemarin. Nah, tapi yang bab ini membahas mengenai berdasarkan jumlah warganya. Oke. Nggak tahu ini, mungkin kita selesai ya sempatnya lah ya. Sebentar lagi kayaknya sudah selesai nih. Ya, ada kota kecil, kota besar, dan kota metropolitan. Jadi metropolitan itu yang paling banyak. Nah, tapi sekarang ada istilah lagi kota megapolitan. Ya, ada kota megapolitan. Ya, ada kota megapolitan itu. Nah, ini lebih gede lagi ya. Metropolitan itu kan lebih dari 1 juta jiwa ya. Megapolitan lebih dari
Saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi yang pasti yang dinamakan kota megapolitan itu adalah kumpulan dari beberapa kota metropolitan. Ya. Jadi 2 atau 3 kota metropolitan itu kita sebutnya kota megapolitan. Jadi kalau misal satu metropolitan itu 1 juta, kalau kita bilang megapolitan berarti misalnya 2 kumpulan dari metropolitan, berarti 2 juta jumlahnya. Ya. Nah, di Jakarta itu sudah termasuk, dulu kan kita namakan Jakarta kota metropolitan, bener ya? Sekarang Jakarta bukan kota metropolitan. Sekarang Jakarta kota mega megapolitan ya. Megapolitan benar ya. Mega itu gede ya, poli itu kota, megapolitan kota yang gede. Karena memang sekarang kan Jakarta itu kan gabungan beberapa kota ya kan. Ya, Jababeka itu ya, Jakarta, Bekasi, apalagi itu Jakarta, apalagi Bandung, Bandung ya benar, Jababeka itu apa sih singkatannya. Nah, itu kan sebetulnya istilah untuk Jakarta ya, sebagai Jakarta kota megapolitan, karena gabungan dari itu Jababeka itu ya. Jababeka itu apa sih? Saya lupa malahan kepanjangannya. Ya, ada yang tahu nggak Jababeka itu? Jababeka. Kayaknya Bekasi ini ya. Jakarta, Bandung, Bekasi kalau nggak salah ya. Atau Bogor ya. Jakarta, Bogor, Bekasi kalau nggak salah. Ya kan? Nah, itu gabungan dari Jakarta, Bogor, Bekasi. Nah, itu kenapa sekarang Jakarta itu dinamakan kota megapolitan, karena memang gabungan dari beberapa kota besar ya. Kalau nggak salah tuh DKI Jakarta ya, itu warga penduduknya itu sampai 8 juta ya. 8 juta itu warga penduduknya. Itu sama dengan jumlah warga penduduk di Taiwan. Bener nggak ya? Ya, makanya bukan Bandung ya, Bogor ya. Tadi Bogor kan, saya bilangnya Bogor kan, bukan Bandung kan. Ya, Bogor ya. Jababeka itu, Jababanya itu Bogor maksudnya. Oke, sebentar lagi. Nah, kita masuk ke ketentuan kawasan industri ya. Jadi sebuah wilayah itu boleh dijadikan kawasan industri kalau ini syaratnya, misalnya yang pertama tidak merusak sumber daya alam dan warisan budaya, lalu tidak mengurangi area lahan pertanian, lalu yang ketiga adalah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ya. Itu adalah, jadi sebuah wilayah itu kalau misalnya kita mau kembangkan sebagai kawasan industri itu harus ada 3 syarat. Yang pertama tidak boleh merusak alam, yang kedua tidak boleh mengurangi area lahan pertanian, yang ketiga sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi nggak bisa sembarangan. Lalu yang ke-8 mengenai kawasan berikat. Nah, kawasan berikat itu apa? Kawasan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, dan pengolahan barang yang berasal baik dari dalam dan luar negeri ya. Jadi misal kalau ada barang nih dari Taiwan ya, tapi belum diolah ya, belum diolah lah, lalu sampai ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia baru disimpan, ditimbun, diolah, lalu baru dijual ke dalam wilayah Indonesia. Nah, daerah yang kita gunakan untuk menyimpan, menimbun, mengolah barang dari Taiwan itu kita sebutnya kawasan berikat ya, kawasan berikat. Nah, demikian juga sebaliknya. Jadi kalau ada barang dari Indonesia misal mau dikirim ke Taiwan, tapi sebelum nyampe ke Taiwan barang itu disimpan, ditimbun, dan diolah di suatu wilayah sebelum dikirim ke Taiwan. Nah, wilayah itu kita sebutkan kawasan berikat ya. Nah, apa sih fungsi kawasan berikat? Salah satunya
fungsinya adalah untuk yaitu menyimpan ya kan, menyimpan barang lalu mengolah barang gitu kan. Nah itu kenapa barang itu belum diolah sebelum dikirim gitu kan, ya mungkin karena untuk menghindari biaya pengangkutan, biaya logistik gitu kan. Jadi kalau dikirim dalam bentuk bongkahan gede itu lebih mahal jatuhnya gitu kan. Jadi perlu diolah dulu lah, intinya seperti itu ya. Nah itu kawasan berikat. Terus tujuan pembangunan di Indonesia. Jadi ada beberapa tujuan dari pembangunan di Indonesia. Yang pertama, pembangunan itu harus memperbaiki kualitas pertumbuhan. Ya, pertumbuhan apa? Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial budayanya, pendidikannya. Lalu berorientasi pada teknologi dan pengelolaan risiko. Lalu mengaktifkan kembali pemupukan, melestarikan sumber daya alam, menyesuaikan lingkungan dan ekonomi. Lalu pengambilan keputusan mengusahakan tercapainya keseimbangan jumlah penduduk. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tujuan pengembangan Indonesia. Yang pertama harus orientasinya teknologi, resikonya juga harus dikelola dengan baik. Jangan sampai pembangunannya tercapai tapi resikonya juga menjadi banyak itu kan, jangan sampai seperti itu ya. Tujuannya tercapai tapi resikonya tetap diminimalisir. Lalu sumber daya juga harus lestari ya, jangan sampai dieksploitasi terus tapi sumber dayanya tidak dipikirkan. Nah itu nggak boleh. Lalu harus menyesuaikan dengan lingkungan dan ekonomi dan jumlah penduduk. Nah ini tujuan pembangunan di Indonesia. Terus dampak berkembangnya industri. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif ya. Kita global aja dampak berkembangnya industri. Yang pertama, nilai kehidupan sosial masyarakat bergeser. Dan dulunya seperti ini jadi yang seperti itu ya. Contohnya yang apa misalnya? Jadi kalau ada perkembangan teknologi gitu kan, kita lihat sekarang orang itu ya kumpul bareng tapi nggak ngerasa kumpul bareng gitu kan, malah sibuk chattingan, sibuk Facebookan gitu kan, sibuk main HP ya kan. Nah ini kan terjadi pergeseran nilai kehidupan sosial masyarakat ya kan. Yang tadinya kalau kita kumpul mainan atau apa gitu ya, sekarang mainannya sendiri-sendiri, mainannya HP. Ya itu salah satu dampak yang Anda melihatnya itu dampak positif atau negatif kalau seperti itu? Negatif ya, negatif. Oke, itu yang pertama. Terus meningkatnya frekuensi penyimpangan sosial pada remaja dan orang tua ya, sama tadi ya, hampir sama dengan yang saya contohkan. Lalu meningkatnya urbanisasi. Nah oke, kita masuk terakhir ini ya, terakhir ya, tugas modul 4 ada 2 ya. Yang pertama adalah, nah ini kan tahun 2016. Oh ya saya lupa mengucapkan tadi ya, selamat tahun baru ya. Semoga di tahun 2016 ini Anda semakin bercahaya semakin bersinar ya. Terus sukses nanti UNASnya, semoga lulus semua ya toh. Bulan 4 tuh sebentar lagi loh, ini sudah bulan 1 ya kan, sudah sebentar lagi bulan 4. Anda persiapkan baik-baik. Nah oke, pertanyaannya adalah coba Anda nanti kita kan sudah belajar geografi nih dari kelas 10, 11, 12 kan. Nah nanti Anda coba kaitkan ya ilmu geografi yang Anda sudah pelajari dengan goal Anda di tahun 2016. Ya enggak 2016 sih, whatever, pokoknya tujuan Anda ya, impian Anda ya. Anda punya impian apa, terus Anda kaitkan dengan ilmu geografi yang Anda sudah pelajari. Bebas Anda jawabnya gimana ya. Lalu pertanyaan yang kedua, ini bukan pertanyaan, ini tugas ya. Anda membuat peta konsep modul 4. Ya dibuat di selembar kertas saja ya, nggak usah banyak-banyak. Ya goal itu impian maksudnya, betul sekali, impian. Goal itu impian. Ya, impian Anda, tapi Anda harus kaitkan dengan ilmu geografi. Ya terserah Anda mau nikah gitu kan, tapi Anda harus kaitkan dengan ilmu geografi ya. Nah, misalnya Anda gini,
Saya mau nikah di daerah dataran tinggi supaya dingin. Jadi cari yang hangat-hangat ya gitu. Enggak, ya itu contoh ya. Anda harus Anda harus cari apalah ya ide. Anda harus cari ide mengkaitkan ya antara impian Anda dengan ilmu geografi. Ya ada lah, Anda cari kaitannya apa. Misalnya gini. Misalnya ya, Anda kalau nikah ya jangan pada saat musim hujan. Ya kita kan belajar mengenai musim ya. Jangan pada musim hujan. Soalnya kalau musim hujan nanti waktu kondangan nggak ada yang datang. Sumbangannya dikit. Ya kan? Entahlah, Anda pikirkan sendiri ya kan. Anda buat goal, terus Anda kaitkan dengan ilmu geografi. Jadi Anda coba aplikasikan gitu kan ilmu geografi dengan kehidupan Anda gitu kan, dengan tujuan impian Anda harus buat hubungannya ya, terserah Anda, itu kreativitas Anda sendiri ya. Lalu yang kedua seperti biasa ya, deadline-nya ya secepatnya lah. Anda kalau bisa malam ini ya bagus lah kan. Kalau Anda bisa kerjakan malam hari ini bagus. Tapi kalau ya pokoknya segera Anda selesai kumpulkan gitu kan. Selesai kumpulkan. Nah, nanti biasa yang kedua buat peta konsep ya, seperti biasa lah. Ya. Diposting lalu di foto diposting. Ya, pokoknya secepatnya ya, secepatnya Anda bisa kerjakan, kapan Anda kumpulkan, selesai kumpulkan gitu. Oke. Terakhir ada pertanyaan nggak mengenai materi kita malam hari ini ya, lalu mengenai tugas, mengenai apa, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada lagi tugas yang mau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri kelas malam hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan agendanya berarti modul 5 dan tugas 5 ya. Untuk mengejar ketertinggalan kita. Oke, selamat malam, terima kasih. Sukses selalu. Selamat istirahat ya.